Ya waktu di klinik, dia treatment di atas, aku di bawah. Nah si BK kan aku ajak juga ke klinik tersebut. Aku tuh orangnya baik loh. Si BK aku ajak yuk klinik, treatmentnya di klinik teman aku ajak juga si BK ke klinik itu. Sama kayak Lisa aku ajak ke klinik itu gitu loh. Jadi pas Lisa di sana si BK telepon ke dokter karena mau treatment. Nah dokter lagi apain pasien. Nah, dokter dia kan video call. Dokter apain pasien? Kelihatan ada Lisa di situ gitu. Terus sama dokter ya udah kalian. Nah, dokter lagi tindakan, dia ngobrol sama Lisa melalui teleponnya dokter karena dia kebetulan telepon. Jadi dia telepon sama Lisa. Nah, gue terus bilang kata Lisa, "Kakak gimana sih? Circle-nya Kakak aku boleh berteman nggak?" Aku bilang boleh-boleh aja. Si BK juga teman gue. Kalau silakan aja lu berteman sama circle gue gitu. Tapi Kakak circle Kakak nggak gimana-gimana, enggak gimana-gimana karena dia sebelumnya kan dia nggak mau bergaul si Lisa ini. Tapi setelah dia ngubungin aku ajak dia bergaul, aku ada apalagi bapaknya kan dulu Om Yongki Presley itu adalah yang mana dulu dia bilang kan bapaknya aku dulu sering ngiringin Kakak di salah satu kafe di Jakarta Selatan gitu. Aku ingat, oh iya siapa? Om Yongki Presley itu bapak kamu. Iya. Aku pikir oh ya udahlah. Kamu tetap di dunia ini, dunia artis. Aku bilang kan, iya aku mau di dunia artis. Terus aku bilang, dunia artis itu nggak hanya gosip. Kalau lu mau bertahan di dunia artis, kurusin badan lu, cantikin lu lagi, dan lu bikin karya. Aku bilang, lu bikin karya. Nah itu si BK telepon ke dokter klinik kan. Nah si BK telepon, gue bilang ya udah lu berteman aja nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa Kak berteman sama circle lu ya nggak apa-apa. Circle lu asik-asik nggak? Gue bilang circle gue asik-asik, pertemanan gue asik-asik. Ya udah kayak kemarin mereka pergi juga berteman kan, gue lihat mereka pergi hiburan, gue di telepon gue nggak mau ikut karena gue lagi ada acara gitu. Ini menarik nih soal berarti faktanya Kak Tessa pernah temenan sama bapaknya El. Om iya. Omnya atau bapaknya? Aku manggilnya Om Yongki. Bapak kandungnya Om Yongki Presley. Oh ya. Itu salah satu musisi. Terakhir kontak kapan? Udah meninggoy. Oh udah meninggoy. Udah meninggoy berapa tahun yang lalu gitu. Oh. Dulu gue sering berapa kali nyanyi diiringin sama bapaknya. Gimana sih mungkin sosok Yongki ini, Pak Yongki ini? Om Yongki itu asik orangnya. Kayak Lisa ini humble, berteman, kayak gitulah ketemu BK lagi teleponan, tiba-tiba udah jalan bareng kan. Anaknya berteman. Memang dia bilang aku mau masuk circle Kakak, ya silakan teman-teman gue gitu. Terus tapi dia bilang, tapi ada yang nggak suka bagi teman-temannya kan, nggak apa-apa, silakan aja lu berteman. Mau nggak suka, terus terserah lu, nanti lu akan tahu di mana asiknya. Kalau lu mau di bidang entertain, lu harus harus berteman. Gue bilang, lu harus tapi gue bilang lu harus cetak karir. Bapak lu dulu musisi, gue bilang, sering ngiringin gue. Nyanyi di kafe terkenal waktu di selatan. Lu kalau mau lu dia kan sekarang pakai Presley nama dia kan. Sekarang pakai Presley. Kalau lu mau bawa nama bapak lu harus berkarir, aku gituin. Makanya sekarang berteman sama BK. Berteman ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja gitu. Tapi dulu di kafe tersebut dia sebagai musisi bagian apa? Pernah pegang gitar. Bapaknya. Iya. Bapaknya aku lihat ini dia sebenarnya darahnya ada ke Lisa nih. Oke. Senimannya ya? Iya. Seniman. Lisanya apa sih, main musik dia atau? Lisanya aku bilang kamu bisa nyanyi, aku bilang kamu suaranya bagus nggak? Kalau main sinetron nggak mungkin gendut banget. Kalau misalnya suaranya bagus, aku mau arahin dia seperti Ermi Kulit. Ada kan legend kita masih ada sekarang. Kan dia agak bosas tuh, kan kalau badan-badan gede cocok untuk lagu bosas. Aku bilang suara kamu bagus nggak? Jangan bikin malu Om Yongki loh, begituin. Iya, aku mau berusaha untuk bertahan di dunia entertain gitu. Kan niatnya banyak sih, niat maunya ada. Gaya sih udah cueknya tuh udah dapet. Tinggal suara lu harus bagusin, gue bilang. Paling nggak fals deh lu nyanyi. Tapi dalam dunia seni gitu ada dia mau bikin gebrakan gak sih Kak? Ada ngobrolin soal itu? Rahasia. Tapi ada? Oh, ada. Oh. Nanti dalam dunia seni ada. Tapi aku masih keep dulu. Dalam bentuk film atau? Pasti lagu. Oh lagu? Iya. Oh. Itu pasti lagu. Yang fenomenal juga lah nanti ujungnya.
Oh. Karena dia biar konsen dulu di ininya. Fenomenalnya karena dia bareng atau ada lah pokoknya, dia gabung sama ada lah pokoknya nanti gitu. Kemarin dia udah oke. Lu mau nggak gini? Oke, masukin aku ke circle-nya Kak Tessa gitu udah ngomong. Oh, jadi sama Barbie Kumalasari juga akhirnya membuat gitu, ada rencana buat. Iya, kalau Barbie kan ya kalau mereka udah teman ya silakan mau ngapain mau. Terus katanya, Kak, boleh nggak? Aku mirip nggak sama Barbie? Ya kalau kamu mau dibilang muka permakan, muka oplas ya silakan aja. Dulu juga Barbie kan sama Mami Eva kan dibilang kakak adik kan sama Barbie kan. Kami kakak adik waktu Mama Eva viral kan. Nah sekarang gue bilang kalau lu merasa katanya Kak Barbie muka kami mirip, ya nggak apa-apa. Muka lu asli nggak atau oplas? Gue bilang muka Barbie kan kita tahu kan oplas ya. Ya itu sah-sah aja. Kalau lu merasa mirip ya silakan, gue bilang gitu. Ya silakan, dia haknya dia kan. Kalau memang merasa mirip, dulu sama Mami Eva ingat nggak Barbie? Aku mirip kakak adik sama Mami Eva. Terakhir kan dibahas nggak mirip. Awal-awal kan bilang mirip. Waktu Mami Eva lagi viral ya. Sekarang dibilang mirip, ya sah aja. Kalau gue kan nggak mirip karena gue asli. Berarti pernah ngobrol musik juga sama sama LM, sama Iya, Lisa. sama Lisa aku ngobrol musik. Ya intinya gimana sih, mungkin idola dalam musiknya siapa sih, Mbak? Aku nggak nanya idola, cuma aku masih sebatasnya dia. Musiknya genrenya apa yang? Genrenya dia yang pasti kalau lagu untuk semacam kayak dia baru belajar vokal, paling ya pop kayak kalau papanya kan pop, reggae gitu-gitu kan. Gitu. Kalau dia mungkin kalau untuk gitu pop sih. Kalau dangdut terlalu berat. Cengkoknya nggak dapet. Pop lah. Pop itu kan paling nggak dia staccato lah nanti nyanyinya. Pop. Misalnya teng. Jadi itu yang suaranya bisa dimainkan sama musik. Dia tidak perlu harus vibra, tidak harus mengeluarkan suara yang bagus. Jadi dia kalau aku saranin sih dia pop dulu. Yang ringan-ringan aja dulu, ringan-ringan dulu. Kayak BCL kan pop ringan-ringan kan. Kalau lu ngenakin lagu bisa. Walaupun suara lu misalnya baru belajar, tapi lu bisa ngenakin lagu itu. Lu hayatin, lu resapin, lu enakin lagu itu bisa, lu bisa gitu loh. Kalau diterima masyarakat. Tapi ntar kapan sih kira-kira akan rilis? Tadinya mungkin sebulan ini. Tapi lihat dulu nanti aku dulu ya. Tapi udah masuk proses dapur rekaman kan? Kalau dapur rekaman itu kan kalau tinggal hafal lagu, kita masuk kan 2 hari 3 hari selesai. Gitu loh. Apalagi sekarang semua canggih kan sistemnya. Musik juga bisa main sistem komputer aja. Kalau dulu kan musik hidup. Kalau sekarang kan semua cepet gitu. Apalagi aku misalnya kasih lagu sama pencipta lagu yang memang cepet gitu loh. Karena aku termasuk Om Yongki itu papanya dia itu termasuk karena aku kenal ya gitu loh. Jadi ya udahlah, ini anggap aja kita istilahnya ini anaknya gitu loh. Tapi lagunya tentang itu kan, tentang RK kan? Dia maunya gitu. Dia maunya gitu, tapi karena akhirnya dibuat begitu. Pokoknya tentang kemunculan dia lah. Tentang kemunculan dia. Iya. Dan konflik dia bersama RK gitu ya. Ya aku sih nggak tahu ceritanya mereka sebenarnya ya. Aku tidak mengarahkan ke situ, tapi kejadian seperti dia dihujat netizen, seperti itu gitu sih. Kalau dihujatnya kan pasti gara-gara RK juga. Iya, pasti nanti ya kemarin juga kita bikin konten dia larinya ke situ juga. Aku bilang kalau bisa kamu muncul tidak ada siapapun di belakang kamu. Kamu muncul dengan sendirinya. Kita ngomongin satu lagu dulu ya, satu lagunya atau nanti mau buat beberapa lagu sekalian. Enggak sih, satu lagu dulu lah. Nah, itu aja mungkin ngap-ngapan. Oke. Lagu itu ditujukan untuk Pak RK-nya atau anaknya atau suaminya yang sekarang? Atau semuanya? Yang meledaknya yang mana? Yang paling meledak. Iyalah. Dia kemunculannya kan katanya tadi. Iya, kemunculannya karena si Akal gue bilang kemunculan lu udah nggak aku bilang kemunculan lu tuh udah nggak bagus. Membawa nama orang, ya udah lu nggak bakal hilang dari itu, aku gitu. Kemunculan gara-gara iya. Dengan RK. Dan lagunya tentang itu ya. Nah, secara garis besar. Walaupun aku ini cuman
Cuman pengen dia itu berkarya karena sebentuk persembahan aku kepada almarhum bapaknya. Komposer lagunya atau penciptanya siapa kan? Temanku juga paling. Teman-teman juga lah. Jadi kita ambil teman-teman juga, karena kalau kita ambil komposer yang kita nggak berteman, aku takut ini suaranya gimana nih caranya gue. Kalau temen gue udah suaranya pokoknya begini, tone dasarnya begini, lu pikir sakato-sakato karena dia baru belajar mangap, ya kan enak kita bilangin ke teman kita pikir oh lagu begini aja kan gitu. Kak bisa telepon itu gak kak? Apa tuh? Bisa. Sebenarnya Lisanya nggak pede mau nyanyi. Aku nggak pede kakak, suaraku nggak bagus. Bisa kalau lu belajar. Daripada lu gosip, abis itu nanti lu ketemu lagi orang, lu lagi setting gosip, itu nggak banget. Gue bilang, lu lebih bagus berkarya. Gue gitu yang ketawa dia, iya boleh deh boleh gitu. Karena gue nggak mau dia ketemu orang gue nyeting, aku pikir nggak keren karena munculnya aja udah gosip. Lu jangan pertahankan lagi gosip lu, udah selesai satu gosip aja. Selebihnya lu kalau mau bertahan lu berkarya. Aku nggak mau gitu. Tapi bisa nggak suaraku bagus? Bisa kalau lu ada kemauan. Nah aku bilang kalau lu ada kemauan bisa. Tapi waktu gue tawarin itu iya, dia bilang boleh. Gue sih nggak nawarin, gue bilang mau nggak lu nyanyi begini-gini, boleh katanya. Yang penting aku masuk circle-nya kakak ya, gitu sih dia ngomong. Karena dia selama ini kan dia di rumah dengan posisi nyantai, tidak ada circle lain. Sama suaminya, sama anak-anak, jadi dia seneng kalau ada circle-nya aku sama dokter gitu. Tapi berarti sebagai senior artis dan public figure, Kak Tessa membimbing dia juga ya berarti ya kak? Kenapa aku membimbing? Satu, memang kemunculannya tidak bagus. Aku udah marahin dia dan dia minta maaf. Aku tidak ada korelasi aku untuk menghukum dia. Dia udah minta maaf, aku pikir dia adalah termasuk berjiwa besar. Jarang loh anak muda mau minta maaf tentang kesalahannya. Kita lihat aja ada orang tua, giliran ada tuh artis tua, giliran diomongin minta maaf tapi ngeles malah ngamuk. Kalau dia terima kesalahannya. Satu lagi, Om Yongki dari bapaknya dia adalah teman gue waktu itu gue nyanyi di mana-mana. Om Yongki itu ada musisi. Itu menurut gue dan dia baik. Ketemu tuh baik anaknya. Ya udah, kenapa kita nggak welcome gitu loh. Meskipun aku bilang tetap proses hukum yang kamu alamin, yang kamu akan tempuh ke depan harus kamu hadapin sendiri. Karena itu adalah risiko kamu. Begitu kamu munculin, risiko kamu untuk proses hukum. Aku gituin. Oke kak. Oke. Iya.